Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Elektronika Kedokteran izin melaksanakan pemaparan terkait tugas video topik 3, rehabilitasi medik. Serangkaian intervensi yang dirancang untuk mengoptimalkan fungsi dan mengurangi disabilitas pada individu dengan kondisi kesehatan dalam interaksinya dengan lingkungan. Menurut World Health Organization merupakan pengertian dari rehabilitasi medik. Rehabilitasi medik merupakan proses untuk pengoptimalan fungsi tubuh, mengurangi disabilitas, sehingga pasien dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Proses ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, dan lingkungan. Dalam prakteknya, rehabilitasi dilakukan secara bertahap melalui pemeriksaan kondisi pasien, penetapan tujuan terapi, pelaksanaan intervensi, serta evaluasi dari hasil dari rehabilitasi. Tujuan utama dari rehabilitasi medik meliputi mengoptimalkan kemampuan fungsional pasien, mengurangi tingkat disabilitas, selanjutnya mendorong kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, serta mendukung proses adaptasi baik sosial dan psikologis. Melalui visitasi kunjungan ke RSND, kita dapat melihat bagaimana rehabilitasi medik menjadi bagian penting dalam penanganan pasien secara menyeluruh, bukan hanya penyembuhkan penyakit, tetapi juga pemulihan fungsi dan kemandirian. Baik, perkenalkan saya Hani Tania dengan 3 digit tim terakhir 139. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tim rehabilitasi medik dan juga peran dari profesi yang ada di dalamnya. Di dalam proses rehabilitasi, peran utama sebagai koordinator adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Beliau menentukan diagnosis, menyusun program terapi, serta memantau perkembangan pasien. Namun keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada dokter, melainkan kerjasama tim multidisiplin. Dengan adanya kolaborasi lintas profesi, proses rehabilitasi menjadi lebih terarah. Pasien tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Pada akhirnya, outcome meningkat dan pasien lebih mandiri, serta kualitas hidupnya lebih membaik, dan beban keluarga pun berkurang. Adapun anggota tim yang terdiri dari berbagai profesi dengan peran masing-masing, yaitu terdapat fisioterapis yang berfokus pada pelatihan fisik, memperkuat otot, dan juga meningkatkan mobilitas serta mengurangi nyeri. Lalu terdapat okupasi terapis yang bertujuan untuk melatih pasien agar dapat kembali mandiri dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian, atau bekerja. Selanjutnya, terapis wicara yang membantu pemulihan komunikasi, kemampuan berbicara, dan juga menelan. Lalu, prostetik ortotik yang berperan membuat dan menyesuaikan alat bantu gerak seperti kaki palsu, tangan palsu, maupun penyangga sendi. Selanjutnya, perawat yang mendukung perawatan medis dasar dan membantu pasien dalam proses terapi. Selanjutnya, psikolog yang memberikan dukungan emosional, membantu pasien keluar dari depresi atau trauma serta menjaga motivasi. Selanjutnya, pekerja sosial yang berfungsi untuk mendampingi pasien dalam integrasi sosial serta menghubungkannya dengan fasilitas layanan masyarakat. Dan yang tak kalah penting adalah teknisi atau engineer biomedis. Profesi ini berperan dalam menghadirkan teknologi yang menunjang rehabilitasi, misalnya pembuatan exoskeleton untuk pasien stroke atau alat stimulasi listrik otot, kursi roda elektrik, hingga perangkat komunikasi berbasis sensor untuk pasien dengan gangguan wicara. Baik, selanjutnya ada jenis intervensi rehabilitasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Dani Ahmad Mahardika dengan NIM terakhir 128. Yang pertama adalah intervensi rehabilitasi terapi fisik atau fisioterapi. Di sini fokus pada peningkatan kekuatan otot, keseimbangan, koordinasi, dan kemampuan berjalan. Kemudian terapi ini melibatkan latihan aktif dan pasif untuk mencegah kekakuan sendi pada atrofi otot. Kemudian diperlukan untuk pasien stroke dan cedera tulang belakang juga pasca operasi ortopedi. Selanjutnya ada terapi okupasi atau occupational therapy. Di sini terapi ini melatih pasien melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Kemudian meningkatkan keterampilan motorik halus dan kemampuan adaptasi. Contohnya dilakukan pada pasien untuk melatih makan, menulis, berpakaian, atau menggunakan alat bantu. Boleh di next. Selanjutnya ada terapi wicara atau speech therapy.
Terapi ini membantu pasien dengan gangguan komunikasi dan menelan atau disfagia. Terapi ini sering diberikan pada pasien pasca stroke, cedera otak, atau anak yang dengan gangguan berbicara. Terapi ini melatih koordinasi otot mulut, lidah, dan pita suara. Selanjutnya, intervensi medik. Penanganan ini dilakukan oleh penanganan nyeri dan kekakuan otot menggunakan modalitas medis. Contohnya terapi injeksi botulinum toksin atau spastisitas, atau manajemen nyeri dengan ultrasound, TENS, dan elektroterapi. Terapi ini bertujuan untuk memperbaiki fungsi tubuh agar siap mengikuti terapi fisik selanjutnya. Boleh di next. Yang terakhir adalah penggunaan alat bantu gerak. Alat seperti kursi roda, walker, tongkat, ortosis, hingga protesis berfungsi mendukung aktivitas pasien agar lebih mudah dan aman. Dan juga dirancang sesuai kebutuhan pasien. Biasanya bisa dilakukan mekanik atau berbasis elektronik, misal prostesis mioelektrik. Lanjut. Selanjutnya ada teknologi dan perangkat rehabilitas. Yang pertama ada FES atau Functional Electrical Stimulation. FES ini teknologi yang menggunakan arus listrik berintensitas rendah untuk menstimulasi otot pasien yang mengalami kelumpuhan atau kelemahan. Elektroda ditempatkan di permukaan kulit pada area otot tertentu untuk menimbulkan kontraksi sehingga membantu pasien melatih pola gerakan normal, seperti berjalan atau menggenggam. Selanjutnya ada robotik exoskeleton. Perangkat robotik ini dirancang untuk membantu pasien melakukan latihan berjalan atau berdiri dengan gerakan yang presisi, berulang, dan terkontrol. Next. Yang ketiga ada CPM atau Continuous Passive Motion. CPM merupakan alat terapi yang digunakan untuk menggerakkan sendi secara pasif dan berulang, terutama setelah pasien menjalani operasi ortopedi seperti operasi lutut atau bahu. Yang keempat ada TENS dan ultrasound terapi. Teknologi ini bekerja dengan memberikan arus listrik ringan melalui elektroda yang ditempelkan pada kulit pasien. Rangsangan listrik ini berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri dengan cara memblokir sinyal nyeri yang dikirim ke otak, serta merangsang produk endorfin alami tubuh. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah terkait penerapan klinis di rumah sakit, khususnya di RSND. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Abasi dengan 3 digit NIM terakhir 023 gitu. Jadi untuk yang pertama itu program rehabilitasi pasien stroke. Program yang dilakukan di RSND adalah rehabilitasi pasien stroke. Fokus utamanya adalah membantu pasien dalam memulihkan fungsi gerak yang hilang akibat kerusakan sistem saraf. Salah satu teknologi yang digunakan adalah FES atau Function Electrical Stimulation, yaitu teknologi yang memberikan arus listrik berintensitas rendah melalui elektroda yang ditempel di kulit untuk menstimulasi otot pasien. Stimulasi ini menimbulkan kontraksi otot sehingga membantu pasien melatih pola gerakan normal, misalnya untuk berjalan, mengangkat tangan, atau menggenggam objek. Dengan terapi rutin, pasien tidak hanya mengalami peningkatan fungsi otot, tapi juga memperkuat koneksi neuromuskular yang sempat terganggu akibat stroke. Selanjutnya ada program pasca operasi ortopedi, terutama bagi pasien pasca operasi sendi atau tulang patah. Tujuan utamanya adalah mengembalikan teknik gerak sendi, range of motion, dan mencegah kekakuan otot. Di RSND digunakan alat CPM atau Continuous Passive Motion yang secara otomatis menggerakkan sendi pasien dalam pola terkontrol tanpa usaha aktif dari pasien. Setelah fase pasif selesai, latihan dilanjutkan dengan penguatan otot menggunakan exoskeleton robotik atau alat bantu gerak elektromekanis. Teknologi ini memungkinkan pasien berlatih berjalan atau berdiri dengan gerakan yang presisi, berulang dan aman, serta membantu mempercepat proses pemulihan pasca operasi. Selanjutnya, slide selanjutnya.
program rehabilitasi kardiak dan pulmonari untuk pasien dengan gangguan jantung dan paru-paru seperti pasca operasi bypass atau gagal jantung. Diterapkan program rehabilitasi kardiopulmonar, salah satu teknologi yang digunakan juga berbasis FAST untuk membantu menstimulasi otot pernafasan atau otot tungkai agar pasien mampu beraktivitas dengan baik. Selain itu, latihan dilakukan menggunakan treadmill, ergo cycle, dan monitoring ECG real time sehingga tim medis dapat memantau denyut jantung, tekanan darah, dan saturasi oksigen pasien secara langsung. Program terakhir yaitu program amputasi dan prostetik. Pada pasien amputasi, proses rehabilitasi dimulai dari perawatan stam, ujung amputasi, hingga pemasangan prostetik. Di RSND sudah menggunakan prostetik mioelektrik, yaitu tangan atau kaki buatan yang digerakkan menggunakan sinyal listrik otot EMG dari tubuh pasien. Saat otot sisa berkontraksi, sinyal listrik diterjemahkan oleh sensor menjadi gerakan prostetik seperti membuat tangan, mengangkat benda, atau berjalan. Selain itu, pasien juga menggunakan alat bantu robotik atau exoskeleton yang membantu mereka berlatih, berdiri, dan berjalan dengan gerakan yang stabil dan terkendali. Teknologi ini tidak hanya memulihkan fungsi gerak, tetapi juga memberi kembali rasa percaya diri dan kemandirian pasien dalam aktivitas sehari-hari. Oke, untuk slide selanjutnya ada evaluasi hasil rehabilitasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Najla Nisrina dengan NIM 3 digit terakhir 150. Untuk evaluasinya, beberapa alat ukur digunakan untuk menilai progres terapi rehabilitasi medik secara objektif, antara lain seperti FIM, yaitu Functional Independence Measure, yaitu mengukur tingkat kemandirian pasien dalam aktivitas sehari-hari. Lalu ada Barthel Index, itu untuk mengukur kemampuan fungsional dasar aktivitas harian, sangat berguna untuk pasien stroke. Lalu ada 6MWT, itu 6 minutes walk test, itu untuk mengukur kapasitas berjalan dan ketahanan fisik pasien selama 6 menit. Lalu ada gait sensor, itu alat berbasis sensor yang melacak pola berjalan secara digital, memberikan data presisi tentang kualitas berjalan pasien. Penggunaan alat-alat tersebut membantu terapis dan dokter memantau kemajuan pasien secara kuantitatif dan objektif sehingga terapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan respons pasien. Slide selanjutnya. Next. Untuk tantangannya, akses layanan seperti jarak, distribusi fasilitas, dan ketersediaan layanan rehabilitasi yang terbatas. Lalu ada biaya alat seperti peralatan canggih seperti gait sensor, sering mahal dan belum terjangkau oleh banyak fasilitas. Lalu kekurangan dokter spesialis dan tenaga terapi yang terlatih secara luas. Lalu ada pemantauan dan tindak lanjut pasien belum optimal sehingga efektivitas rehabilitasi berkurang. Next. Untuk rekomendasinya, mungkin bisa ditambahkan analisis alat secara komprehensif, yaitu meliputi fungsi, spesifikasi teknis, standar operasional prosedur atau SOP, dan outcome terapi yang dihasilkan. Lalu menghubungkan teknik dan klinis seperti integrasi teknologi dengan pendekatan klinis harus diperkuat agar intervensi terapi lebih efektif dan evidence-based. Sekian dari saya, mungkin bisa dikembalikan ke Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Udah belum? Dimatiin belum? Ayo, udah yuk. Udah nggak sih tadi? Udah kan? Ayo. Ayo. Dah, dah. Ya.